Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya ada di Masjid Agung Karawang. Ini ciri khas Syekh Kuro, Masjid Syekh Kuro. Kita mau wudhu dulu, guys, ke tempat wudhu. Anak kecil. وباب الجنة وباب السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا الله رزقا حلالا كثيرا طيبا واسعا مباركا. ربنا الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Oke, baik teman-teman, ini di Masjid Agung Karawang ya. Sini ada tempat santainya juga. Kobanya mantap. Oke, baik teman-teman, di sana adalah tempat wudhunya ya. Nah, di sana tempat wudhunya, dan ini Masjid Agung Karawang ya. Dan biasanya kalau malam Jumat itu ada yang istighosah ya. Dan ini sebenarnya mobil diarahinnya ke sini ya, di bawah ini, bawah taman ini sebenarnya parkiran mobil, tapi ya mungkin pertama datang atau gimana, jadi kita tutup motor. Biasanya banyak yang kalau malam Jumat ada yang itikaf juga, biasanya sampai pagi ya, karena Masjid Agung Karawang ini adalah masjid karomah, dalam artian warisan para waliullah, yaitu Syekh Kuro ya, Syekh Quratul Ain. Dan ini lambangnya apa namanya ya, itu Al-Quran, dan hijau juga ada tasbihnya juga. Nah, di atas sana itu adalah tamannya, guys. Ya begitu teman-teman yang mungkin mau tahu tentang Masjid Agung Karawang kondisi sekarang. Baik, kita naik ke atas. Nah, naik ke atas, di sini banyak yang jualan juga. Di sini banyak yang jualan aksesoris, teman-teman ya.
Baik teman-teman, ini berhubung waktunya sudah agak lumayan malam dan eh, belum ada orderan juga, jadi kita langsung on the way aja teman-teman ya. Kita pulang aja dan terpantau di sini juga ramai sekali motornya, mungkin mau istighosah kayaknya teman-teman ya. Dan biasanya di malam Jumat ini, ya ini memang banyak, kadang ada yang sampai itikaf juga pulang pagi ya. Dan di sini kita bayar parkir dulu teman-teman. Ya dan ini kalau teman-teman bawa mobil ke Masjid Agung Karawang di malam Jumat ya jangan parkir di sini. Ya karena susah untuk keluarnya dan bisa diarahkan ke belakang taman ataupun alun-alun ya, yang di depannya eh, masjid alun-alun Karawang ya. Baik teman-teman, dan teman-teman di sini kita belok kiri aja karena kalau belok kanan itu eh, berlawanan arus ya. Kalau pagi biasanya ada polisi juga ya di situ nongkrong. Kita lewat sini, lewat dalam teman-teman. Di sini lewat dalam, dan ini eh, kampungnya kampung apa ya? Poncol. Poncol kayaknya. Ya, Poncol Kaler, Poncol Kidul ya. Jadi kita muterin dulu, inilah situasi di belakang Masjid Agung Karawang ya. Nah, di sini kita ngikutin jalan ini aja ya. Tadi di bundaran di pertigaan itu belok kiri, dan di sini kita belok kiri lagi teman-teman ya, karena ini posisinya kita di belakang Masjid Agung Karawang ya. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan bahas masalah sejarah Kota Karawang, sejarah dari Masjid Agung Karawang, yaitu Syekh Kuro ataupun Syekh Kurotul Ain ya, sambil reading ya. Dan sementara kita ikutin aja dulu ya mobil yang di depan, biar santuy aja teman-teman. Dan di sini ya sebentar lagi sudah berada di halaman depan Masjid Agung Karawang ya. Mungkin intinya ikutin aja jalur inilah, diputerin ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah, karena kalau salah masuk nanti masuknya tembus-tembus ke Podomoro Land ya situ. Pernah saya on pit ke sana ya, putar-putar ya ke Poncol Kidul, tahu-tahu ya masuknya ke Podomoro Land. Dan sayangnya waktu itu saya gak buat konten ya, karena kamera saya tidak saya bawa itu teman-teman. Dan ini kita sudah ada di depan ya, di depan Masjid Agung Karawang, dan di sampingnya itu ada kantor pos nanti sebelah kanan. Nah ini penampakannya, dan ini parkir bisa di sini teman-teman ya. Kalau motor itu bisa di sini masuk ke dalam ya. Ini konten saya sebelumnya juga sudah ada ya, terkait tentang masuk ke parkiran Masjid Agung Karawang ini. Dan kita belok kiri lagi, kemudian di depan nanti kita belok kanan, dan langsung nanti tujuannya ke Galuh Mas ya. Dan ini jalannya satu arah ya, satu arah, jadi harus putar-putar dulu teman-teman. Oke teman-teman, sejarah mungkin dari Masjid Agung Karawang sendiri ya. Kalau pemakamannya Mas Sekuro ada di Pulau Bata ya teman-teman, tapi ini tahu mungkin makamnya atau mati dasarnya. Dan ini Masjid Agung Karawang ini adalah tonggak sejarah, dan di depan sini adalah jembatan Citarum teman-teman ya. Tonggak sejarah perkembangannya Islam zaman dulu ya. Jadi yang saya yang saya simak dari ceramahnya Bapak Uji ya, dari ini ada Pak Maksim ya. Jadi sejarahnya itu Syekh Kuro itu menyusuri Citarum dan berhenti di Masjid Agung Karawang ini, mendirikan semacam majelis taklim dan membentuklah sebuah pesantren kecil ya.
dan diusir lagi oleh raja dan berujung ke Pulau Bata. Baik teman-teman, kita buka aja untuk kisah Syekh Kuro Mahaguru, Leluhur Cirebon dan Karawang. Sini saya angkat dari Sindo Newcom ya, yang penulisnya Nila Kusuma. Kisah Syekh Kuro Mahaguru, Leluhur Cirebon dan Karawang. Syekh Kuro adalah salah satu ulama penyebar agama Islam pertama di Tanah Sunda. Nama asli adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kurotul Ain atau Syekh Mushadatillah. Makam Syekh Kuro terletak di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam sejarahnya diceritakan awal mula penyebaran Islam di Karawang bermula ketika Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren yang bernama Pondok Kuro yang memiliki arti tempat untuk belajar Al-Quran pada tahun 1418 Masehi atau 1340 Saka. Di pesantren inilah pertama kali dibangun sebuah masjid di Karawang yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Syekh Kuro adalah penganut mazhab Hanafi yang datang ke Karawang bersama para santrinya, yakni Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazgur, dan Nyai Subang Larang. Syekh Kuro kemudian menikah dengan Ratna Sondari, putri dari Ki Gendeng Karawang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang bernama Syekh Ahmad yang menjadi penghulu pertama di Karawang. Syekh Kuro memiliki seorang santri yang berjasa dalam penyebaran ajaran agama Islam di Karawang, yaitu bernama Syekh Abdullah Dargom alias Syekh Darugem bin Jabir Mudafa alias Syekh Maghribi, keturunan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kerap disebut dengan nama Syekh Bentong alias Tango. Syekh Bentong memiliki seorang istri yang bernama Siu Teyo dan mereka mempunyai seorang putri yang diberi nama Siu Banci. Ketika usia anak Syekh Kuro dan Ratna Sondari sudah beranjak dewasa, Syekh Kuro menugaskan santri-santri yang sudah cukup ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam seperti Syekh Abdul Rahman dan Syekh Maulana Mazgur untuk menyebarkan ajaran Islam ke bagian selatan Karawang, tepatnya ke Kecamatan Truk Jambe, Ciampel, Pangkalan, dan Tegalwaro Karawang. Sedangkan anaknya Syekh Kuro dengan Ratna Sondari yang bernama Syekh Ahmad ditugaskan oleh sang ayah meneruskan perjuangan menyebarkan ajaran agama Islam di pesantren Kuro Karawang atau Masjid Agung Karawang sekarang. Sedangkan sisa santrinya yang lainnya, Syekh Bentong ikut bersama Syekh Kuro dan Ratna Sondari istrinya pergi ke bagian utara Karawang, tepatnya ke Pulau Bata dan Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang sekarang, untuk menyebarkan ajaran Islam dan bermunajat kepada Allah SWT. Di Pulau Bata, Syekh Kuro dan Syekh Bentong membuat sumur yang bernama Sumur Awisan, yang sampai saat ini sumur tersebut masih dipergunakan. Syekh Kuro akhirnya meninggal dan dimakamkan di Pulau Bata, Desa Pulau Kalapa, Kecamatan Lembah Abang, Kabupaten Karawang. Sebelum meninggal, Syekh Kuro berwasiat kepada santri-santrinya, ingsun titip masjid nanggal dan fakir miskin anak yatim duapan. Sepeninggal Syekh Kuro, perjuangan penyebaran Islam di Pulau Bata diteruskan oleh Syekh Bentong sampai akhir hayatnya. Syekh Bentong, makam Syekh Kuro Karawang dan makam Syekh Bentong ditemukan oleh Raden Somarja alias Ayajin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha pada tahun 1859 Masehi atau pada abad ke-19. Raden Somarja alias Ayajin alias Pangeran Sambri dan Syekh Tolha ditugaskan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari makam Mahaguru Leluhur Cirebon yang bernama Syekh Kuro. Bukti adanya makam Syekh Kuro Karawang di Pulau Bata, Desa Pulau Kelapa, Kecamatan Lembah Abang, Karawang, diperkuat lagi oleh Sunan Kanoman Cirebon, yaitu Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu, dan beliau memberikan surat pernyataan putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat 8. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke naskah yang kedua, sumber dari Wikipedia ya. Di sini kita jelaskan lagi tentang kupas lagi tentang Syekh Kuro ya.
Syekh Kuro adalah Syekh Quratul Ain atau Syekh Hasanuddin atau Syekh Nursahadatilla. Menurut Naskah Purwakarta Caruban Nagari, Syekh Kuro adalah seorang ulama. Dia adalah putra ulama besar perguruan Islam dari negeri Campa yang bernama Syekh Yusuf Sodik, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Husain Jamaluddin Jumadil Kubro, serta Sultan Syekh Muhammad Shah Jalaluddin bin Sultan Habib Abdullah Amir Khan bin Abdul Malik Azman Khan bin Alawi Amanul Paqih, ulama besar Hadratullah Tarif. Jika ditarik dan dilihat dari silsilah keturunan, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Dari keturunan dia kirana ibunya Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Selain itu, Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro juga masih saudara keturunan dengan ulama Cirebon. Dari generasi keempat, Sultan Habib Abdullah Amir Khan Al-Hindi wafat di India. Sebelum berlabuh di Pelabuhan Karawang, Syekh Kuro datang di Pelabuhan Muara Jati, daerah Cirebon pada tahun 1338 Saka atau tahun 1416 Masehi. Sementara Syekh Nurjati mendarat di Cirebon pada tahun 1342 Saka atau tahun 1420 Masehi, atau 4 tahun setelah pendaratan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon. Kedatangan Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro di Cirebon disambut baik oleh Syah Bandar atau penguasa pelabuhan Muara Jati Cirebon yang bernama Ki Gedeng Tapa. Maksud dan tujuan kedatangan Syekh Hasanuddin ke Cirebon adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam kepada rakyat Cirebon. Syekh Hasanuddin ketika di Cirebon namanya disebut dengan sebutan Syekh Nursahadatilla oleh Ki Gendeng Tapa dan para santrinya atau rakyat Cirebon. Setelah sekian lama di Cirebon, akhirnya misi Syekh Hasanuddin untuk menyebarkan ajaran agama Islam di Pelabuhan Cirebon rupanya diketahui oleh Raja Pajajaran yang bernama Prabu Anggalarang. Kemudian Prabu Anggalarang mengutus utusannya untuk mengetahui misi penyebaran agama Islam yang dibawakan oleh Syekh Hasanuddin. Ketika utusan Prabu Anggalarang sampai di Pelabuhan Cirebon, maka utusan tersebut diterima dengan ramah oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Nursahadatilla atau Syekh Kuro. Syekh Hasanuddin atau Syekh Nursahadatilla seraya berkata kepada utusan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, kelak dari keturunan Raja Pajajaran akan ada yang menjadi waliullah meneruskan perjuangan penyebaran ajaran agama Islam. Peristiwa ini disambut gembira oleh Ki Gendeng Tapa dan para santri atau rakyat Cirebon, karena Ki Gendeng Tapa sangat ingin terus berguru kepada Syekh Hasanuddin atau Syekh Nursahadatilla atau Syekh Kuro untuk memperdalam ajaran agama Islam. Suatu waktu Syekh Hasanuddin atau Syekh Nursahadatilla pernah pamit kepada Ki Gendeng Tapa untuk izin menyebarkan agama Islam ke Malaka dan Sumatera. Maka Ki Gendeng Tapa Muara Jati Cirebon menitipkan anak kandungnya, putri kesayangannya yang bernama Nyi Subang Larang, untuk ikut berlayar bersama Syekh Hasanuddin atau Syekh Nursahadatilla ke Malaka. Jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.